Pada dini hari yang gelap dan mencekam, langit Kiev berubah menjadi medan perang. Kilatan cahaya, suara ledakan menggema, dan kepanikan menyelimuti ibu kota Ukraina. Ini bukan sekadar serangan biasa, ini adalah serangan udara terbesar yang diluncurkan Rusia sejak invasi skala penuh dimulai pada Februari 2022. Hari Kamis, 10 Juli 2025, pukul 2 dini hari, warga Kiev terbangun oleh suara sirine dan dentuman ledakan. Serangan rudal dan drone Rusia menghantam langsung jantung Ukraina, ibu kota Kiev. Wali kota Kiev Vitali Klitschko menyampaikan lewat kanal Telegram bahwa serangan belum berhenti. UAV musuh masih mendekati kota, katanya tegas. Wartawan AFP yang berada di lokasi melaporkan suara ledakan besar dan cahaya terang dari sistem pertahanan udara yang berusaha mencegah serangan tersebut. Bayangkan, langit malam yang seharusnya sunyi malah berubah menjadi neraka dengan cahaya dan kebisingan tiada henti. Sedikitnya 11 orang mengalami luka-luka menurut otoritas lokal. Beberapa dari mereka dirawat intensif di rumah sakit akibat serpihan rudal dan reruntuhan bangunan. Distrik-distrik penting seperti Solomiansky, Shevchenkivsky, dan Darnitsky dilaporkan mengalami kebakaran. Puing-puing drone yang ditembak jatuh bahkan menyebabkan kebakaran di garasi dan sebuah SPBU. Warga berbondong-bondong mengungsi ke stasiun metro bawah tanah, membawa tikar, selimut, bahkan hewan peliharaan mereka. Tempat yang dulunya jadi jalur transportasi, kini berubah menjadi tempat berlindung dari neraka udara. Tapi ini bukan hanya tentang satu malam saja, serangan ke Kiev hanyalah bagian dari operasi besar-besaran Rusia yang dimulai sejak Selasa malam 8 Juli. Menurut laporan Angkatan Udara Ukraina, Rusia meluncurkan total 741 senjata udara. Ya, Anda tidak salah dengar. 728 drone kamikaze Shahid dan 13 rudal balistik dan jelajah dikerahkan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Angka ini menjadikannya serangan udara tunggal terbesar sejak awal perang Rusia-Ukraina pecah lebih dari 3 tahun lalu. Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 711 dari 728 drone serta menghancurkan 7 rudal dari 13 yang diluncurkan. Ini adalah pencapaian luar biasa. Namun pertanyaannya, sampai kapan pertahanan Ukraina bisa menahan serangan sebesar ini? Sistem pertahanan udara Ukraina mulai dari Iris-T, NASAMS, dan Patriot bekerja 24 jam non-stop. Namun para analis militer menyebutkan bahwa kapasitas intercept mereka bisa jebol jika Rusia terus meningkatkan intensitas serangan harian. Di tengah data dan statistik militer, kita tidak boleh lupa bahwa yang paling menderita adalah rakyat sipil. Anak-anak tidur di stasiun bawah tanah, lansia kesulitan mencari obat karena toko tutup, dan listrik padam di sejumlah distrik akibat hantaman rudal. Banyak warga Kiev kini mengalami trauma psikologis. Mereka tidak tahu kapan langit akan kembali aman, tidak tahu kapan malam akan bisa dilewati tanpa suara ledakan. Serangan ini tentu saja memicu reaksi global. Amerika Serikat melalui Presiden Donald Trump mengecam keras Rusia dan menyebut bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak sistem pertahanan seperti Patriot. Eropa pun mulai mempertimbangkan pengiriman lebih banyak bantuan militer. Namun, serangan ini menunjukkan satu hal, Rusia masih punya amunisi, strategi, dan kehendak untuk terus menggempur Ukraina termasuk ibu kotanya. Pertanyaannya kini, apakah dunia akan membiarkan Kiev jatuh? Atau ini menjadi momen untuk eskalasi besar berikutnya dalam perang ini? Serangan besar-besaran terhadap Kiev bukan sekadar taktik militer. Ini adalah pesan kuat dari Kremlin bahwa mereka tidak akan berhenti, bahkan jika harus menggempur jantung Ukraina. Serangan 741 drone dan rudal adalah bukti bahwa perang ini belum mendekati akhir.
Dan untuk rakyat Ukraina, malam tanpa suara ledakan mungkin masih jauh dari kenyataan.